Baik, selamat sore. Kita akan mulai lagi kuliah kita. Buka bukunya halaman 40 ya, 40. Kita masuk ke halaman 40 nilai Z 2.5. Pada kuliah yang lalu kita telah sampai pada perhitungan pemusatan daripada nilai-nilai dari contoh maupun dari populasi. Kita sudah paham itu. Kita lanjutkan lagi dengan satu yang sangat penting, yaitu nilai Z, ya. Nilai Z itu ada di buku halaman 40 ke 42. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah menghitung dan tahu cara menghitung, mengerti apa yang dimaksud dengan X bar, ya, X bar, mu, nilai tengah dari populasi, nilai tengah dari contoh. Kita juga sudah tahu nilai statistik XI. Kita juga sudah tahu simpangan baku, standar deviasi. Nah, kalau dua contoh mau dibandingkan, maka nilai-nilai yang saya sebutkan tadi itu bisa digunakan. Dan ini sangat penting. Misalkan ada mahasiswa, itu contohnya sekali lagi di halaman 40 ke 41 ya. Ada mahasiswa mengikuti kelas mata kuliah kimia. Sekaligus juga dia mengikuti kelas lain mata kuliah ekonomi. Lihat di halaman 41 ya. Halaman 41. Maka kita bisa menggunakan nilai Z untuk mengetahui apakah prestasi mahasiswa ini lebih baik atau lebih tidak baik di mata kuliah kimia atau di mata kuliah ekonomi. Nah, rumusnya ada, yaitu Z sama dengan ya, nilai pengamatan, nilai mahasiswa itu dikurang dengan nilai tengah populasi dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Itu di definisi nilai Z. Itu berarti kita harus menghitung nilai Z pada populasi mahasiswa kimia. Juga kita menghitung nilai Z pada populasi mahasiswa mata kuliah ekonomi. Nah, pada buku ini telah disebutkan berapa nilai dari mahasiswa itu. Mahasiswa itu pada mata kuliah kimia memperoleh nilai 82. Pada mata kuliah ekonomi memperoleh 89. Sedangkan untuk mata kuliah populasi mata kuliah kimia, nilai tengahnya mu, karena ini populasi, itu 68, dan simpangan bakunya 8. Sedangkan untuk mata kuliah ekonomi, mu-nya nilai tengahnya 80, ya, dan simpangan bakunya 6. Maka untuk mahasiswa ini, untuk mata kuliah kimia, nilai Z-nya adalah nilai dia sendiri di mata kuliah kimia itu 82,
dikurangi dengan nilai tengah populasi itu, yaitu 68, dibagi dengan simpangan baku. Itu hasilnya 1,75. Nah, kita hitung nilai Z mahasiswa itu untuk mata kuliah ekonomi. Nilai dia adalah 89. Dikurang dengan nilai tengah dari mahasiswa di mata kuliah ekonomi itu 80 dibagi dengan simpangan bakunya 6, maka hasilnya adalah 1,50. Jadi nilai Z mahasiswa itu di kelompok mata kuliah kimia 1,75 itu lebih besar daripada nilai Z mahasiswa itu di kelompok mata kuliah ekonomi 1,50. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Artinya bahwa mahasiswa ini berada di sebelah kanan dari rataan dan jauhnya 1,75 dari rataan populasi itu. Sedangkan pada ekonomi, mahasiswa ini berada 1,5 kali simpangan bakunya di sebelah kanan nilai tengahnya. Berarti dia pada mata kuliah ekonomi, ya kan, lebih jauh dari nilai tengahnya ke arah positif, ke arah kanan. Artinya apa? Artinya apa? Prestasi atau tampilan mahasiswa itu lebih baik pada mata kuliah kimia daripada pada mata kuliah ekonomi. Lihat di 3 baris terakhir halaman 41 itu. Nah, khususnya bagi Anda yang dari AGB, hal-hal seperti ini sangat penting. Ya, sangat penting. Perhitungan-perhitungan seperti ini di sosial ekonomi, di agribisnis sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, contoh yang lain misalnya ada di teladan 14 ya, ada di teladan 14. Nah, saya anggap bab 2 buku ini sudah selesai. Kita masuk ke bab 3. Lihat halaman 47, pendeskripsian data. Kelihatan Ketua? Kelihatan, Pak. Nah, kita sudah definisikan statistik pada awal-awal perkuliahan kita, yaitu menyajikan, menyampaikan data. Adik-adik sekalian sudah ini 309, tidak bisa lagi saya masukkannya karena sangat terganggu ya. Tidak ada alasan bahwa sinyal tidak apa segala macam, nggak ada alasan. Cari tempat sinyal yang bagus ya. Saya anggap tidak hadir. Nah, tujuannya adalah menyampaikan data yang bermanfaat dan menggambarkan ciri khas data tersebut. Cuma berapa orang ngontrak? Putrinya kemana? Sebetulnya ada itu, tapi berapa orang yang mengontrak? Oke. Nah, jadi di awal-awal sudah kita katakan bahwa tugas statistik itu menyampaikan
informasi, data, kejadian secara bermanfaat, jelas sehingga orang lain bisa mengerti. Nah, cara pendeskripsiannya sudah juga beberapa kita bicarakan. Nah, kita singgung lagi misalnya dalam bentuk tabel, misalnya tabel 31. Ya, frekuensi bobot kilogram itu 7 sampai 9, banyaknya 2 orang. Jadi ada tabel untuk menggambarkannya. Tabel yang lain misalnya sebaran frekuensi bagi bobot 50 potong koper, tabel 32. Intinya adalah bahwa tabel digunakan untuk menyampaikan data, informasi, supaya jelas dimengerti. Yang kedua adalah grafik. Grafik. Gambar 31 misalnya dalam bentuk balok. Ya, dalam bentuk balok disebut diagram balok. Mengapa disebut diagram balok? Karena bentuknya seperti balok. Kalian pernah lihat balok kayu itu ya? Bentuknya seperti balok. Coba lihat betapa mudahnya kita mengerti bahwa umur aki itu ya dengan frekuensi lebih dari 10, 3 sampai 3,4 begitu. Jadi langsung kita tahu berapakah di manakah frekuensi yang umur aki yang lebih banyak. Juga bisa dengan histogram ya. Histogram gambar 32 di bawah. Apa perbedaan daripada diagram balok dengan histogram ini? Nah, pada 31 itu terlihat bahwa badannya itu terpisah sehingga jelas sekali seperti balok. Sedangkan pada 32 itu histogram itu badannya menyatu rapat ya, rapat. Demikian juga gambar 33 ya. Ini juga histogram. Tetapi adik-adik sekalian, antara 32 dengan 33 itu ada perbedaan. 32 itu bentuknya benar. 33 itu, gambar 33 itu salah. Kenapa? Lebar dari histogram itu masing-masing berbeda. Ya, berbeda. Jadi kalau kita buat histogram, lebarnya sebaiknya sama. Gambar 34 juga demikian. Gambar 35 juga bisa dengan grafik ya, grafik. Titik-titik dihubungkan. Ya. Titik-titik dihubungkan membentuk grafik seperti gambar 35 dan gambar 36. Nah, gambar 37 coba Anda lihat ke 37A. Coba Anda perhatikan kalau misalnya di tengah itu ditaruh garis. Anda akan melihat bahwa histogram yang di kiri sama dengan yang di kanan. Demikian juga 3B. Kalau ditarik garis pas persis di tengah dari histogram itu, gambar di kiri, histogram di kiri persis sama seperti di kanan. Sama seperti di kanan. Pak, maaf Pak, saya potong pembicaraan Bapak. Ya. Saya belum mengerti Pak yang tentang gambar 3.2 sama 3.3 Pak. Apanya itu perbedaannya dari mana? Ya, coba lihat di 3.2 itu lebar dari masing-masing balok tanda kutip itu kan sama. Di 3.3 lebar dari balok itu yang menyatu itu tidak sama. Jadi yang benar kalau kita buat histogram lebarnya harus sama.
Udah lihat itu? Aki umur 2,45 sampai 345 itu kan lebarnya 1. Selisihnya 1. 345 ke 395 kan 0,5. Sudah Fikrim? Sudah Pak. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Gambar 37A dan 37B seperti yang saya katakan tadi, kalau masing-masing ditarik garis di tengahnya persis, maka yang di kiri dan yang kanan persis sama. Itu yang disebut dengan gambar yang seperti ini disebut setangkup atau simetrik. Kita sudah masuk ke 33 ya, butir 33, kesetangkupan dan kemenjuluran. Halaman 57. Jadi itu bisa Anda bayangkan kalau satu kertas kita buat seperti itu persis, kita gunting persis seperti itu, lalu kita lipat di tengah, maka kan berimpit dia. Persis berimpit. Itu yang disebut dengan setangkup atau simetris. Ya, setangkup atau simetris. Tapi tidak selalu seperti itu histogram. Bisa seperti gambar yang tidak selalu seperti itu sebaran dari data. Tidak selalu simetrik. Tidak selalu setangkup. Bisa seperti gambar 3 dan 8. A dan B itu. Kalau gambar 38A, dia itu ekor panjangnya ke mana? Ke kanan. Sedangkan atau menjulur ke kanan, ya, atau disebut dengan menjulur positif. Sedangkan yang di B itu menjulur ke kiri, disebut juga menjulur negatif. Jadi anggota itu menyebar ke kanan, menyebar ke kiri. Kalau dia menjulur seperti 3B ini ke kanan, dia disebut dengan menjulur positif. 3A, sorry. Kalau dia ke kiri, seperti gambar 3.8B itu, disebut dia menjulur ke kiri atau disebut juga menjulur negatif. Mengenai kesetangkupan tadi dan simetris tadi, akan kita banyak bicarakan berikutnya. Tapi sebelum ke sana itu, buku ini menjelaskan lebih duluan tentang ketidaksetangkupan itu, yang menjulur itu. Yaitu adanya dalil yang ditemukan oleh Pearson. Pearson adalah ahli matematika statistika. Menemukan rumus ini sehingga disebut dengan koefisien kemenjuluran Pearson. Lihat halaman 58 definisi itu. Halaman 58 definisi itu. Disebut koefisien kemenjuluran Pearson. Jadi disingkat dengan SK. SK sama dengan 3 kali dalam kurung rata-rata contoh dibagi dengan apa itu, tanda apa itu? Tanda apa itu? Tiga X rata-rata dikurang X tanda apa itu? Dibagi dengan S. S itu tanda apa? Jadi kalau X itu topinya bukan garis, tapi berkelok sedikit, itu adalah median, sama seperti mu, yang sebelumnya kita pelajari, ada garis sedikit tapi berkelok di atasnya, ada garis di atasnya berkelok, itu adalah median. Nah, S di situ adalah standar deviasi untuk contoh. Kalau di rumus yang kedua itu, sigma itu adalah standar deviasi untuk populasi. Nah, teladan 1 ada dibuat oleh buku ini, teladan 1. Hitunglah koefisien kemenjuluran Pearson bagi sebaran umum
AKI dalam tabel, tertulis di situ tabel 3.4. Lihat teladan 1 itu tertulis tabel 3.4. Seharusnya adalah tabel 3.3. Perbaiki bukumu. Halaman 58 teladan 1. Tertulis di situ tabel 3.4. Seharusnya itu adalah tabel 3.3. Supaya tidak bingung nanti. Oke. Nah, bagi orang-orang AGB ini sangat penting. Sangat penting untuk menggunakan koefisien Pearson ini. Kemenjularan Pearson ini. Untuk melihat arah kemana sebenarnya. Pendapat, harga, dan lain sebagainya. Apakah dia mengarah ke positif, kemenjulurannya positif, atau kemenjulurannya negatif. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentuk kesetangkupan tadi, halaman 59. Bentuk kesetangkupan itu, coba lihat alinea kedua ya, agak di tengah ya, agak di tengah buku itu halaman 59. Bentuk dari kesetangkupan itu disebut juga bentuk genta. Itu gambar yang sebelumnya adalah 3.7a ya. 3.7a. Nah, pada seperti ini nilai tengahnya dan mediannya terletak pada posisi yang sama. Berimpit. Nilai tengah dan mediannya berada pada posisi yang sama pada sumbu datar. Coba lihat gambar 39 ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hubungan Pearson tadi, maka kalau kalau kita hitung, kalau merimpitlah nilai tengah dengan rata-ratanya. Kita tahu tadi untuk populasi, ya, kita tahu tadi rumusnya SK untuk contoh, berarti kan X rata-rata dikurang mediannya itu 0. Atau untuk populasi X rata-rata, ya, bukan X rata-rata, artinya nilai rata-rata dikurang dengan mediannya, itu sama, berarti dikurang, kalau dua-duanya dikurang, 0 hasilnya. Itu berarti kan SK-nya 0 dibagi standar deviasinya kan hasilnya 0. Berarti kan untuk sebaran nilai yang SK-nya 0, itu adalah sebaran nilai yang setangkup. Kalau sebarannya menjulur ke kanan, SK-nya positif, lebih besar dari 0. Kalau menjulur ke kiri, SK-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Kaidah dari jadi bentuknya yang setangkup itu disebut juga bentuk seperti lonceng atau genta. Halaman 59 alinea kedua itu. Nah, kalau didefinisikan secara umum, definisi kaidah empirik artinya berlaku secara umum itu, lihat di alinea ketiga di bawah. Ya. Nah, bahwa pada sebaran nilai yang setangkup seperti itu, yang seperti genta itu, 68% pengamatan terletak pada satu simpangan baku dari nilai tengahnya. 95% pengamatan terletak dalam 2 simpangan baku dari nilai tengahnya. 99,7% pengamatan terletak dalam 3 simpangan baku dari nilai tengahnya. Sehingga sering suatu nilai itu, rataan itu dibuatkan plus minus gitu ya. Plus minus. Ya, plus minus.
dan di simpangan bakunya ditaruh di sebelah kanannya. Baik, soal itu lihat teladan 2 di halaman 60. Ada juga di situ cara menulisnya ya. Teladan 2 itu mu plus minus 1 kali simpangan baku, mu plus minus 2 kali simpangan baku, mu plus minus 3 kali simpangan baku. Nah, orang-orang sekali lagi AGB sering menggunakan ini untuk mengetahui di manakah sebaran, bagaimana penyebaran harga dan lain sebagainya. Berapa persen harga itu kalau simpangan baku, kalau nilai tengahnya ditambah 1 simpangan baku atau 2 simpangan baku. Di mana nilai itu berada. Nah, demikian juga bisa disajikan dengan persentil dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan bagian keempat, peluang, halaman 69. Halaman 69. Nah, peluang ini tidak seperti yang saya katakan di awal-awal, peluang ini tidak banyak kita diskusikan, di samping memang peluang ini sudah sering kalian pelajari, tetapi yang pasti bahwa kejadian statistik itu kejadian peluang, itu sudah kita katakan di awal-awal. Oleh karena itu kita perlu merefresh sedikit tentang peluang ini, ya, untuk menghantar statistik, tapi tidak terlalu dalam, hanya untuk paham saja. Itu mulai halaman 69 dan seterusnya. Beberapa yang harus kita singgung, misalnya untuk mengingatkan kembali kalian tentang peluang ini. Misalnya coba lihat gambar 4.2, halaman 73. Ya, halaman 73. Ada huruf S di situ, ya. Huruf S itu berarti kan ruangnya. Ya, ada ruangnya, kejadian dan ruang contoh, ya. Kemudian gambar 4.3, halaman 74. Ya, halaman 74. Oke. Ruangnya itu semua mahasiswa. Kejadiannya matematika, sejarah, dan ada mahasiswa yang mengambil matematika, ada juga mahasiswa yang sekaligus juga mengambil sejarah. Coba lihat gambar 44. Ya, gambar 44. Ini disebut dengan irisan. Ya, sama seperti saya katakan tadi, ada mahasiswa yang sekaligus mahasiswa ya, yang sekaligus pada kejadian A juga pada kejadian B. Kalau itu kita anggap adalah mata kuliah, ada mahasiswa yang sekaligus mengambil mata kuliah statistika, juga mengambil mata kuliah kimia. Tapi ada mahasiswa yang hanya mengambil statistika dan hanya mengambil mata kuliah lain. Jadi irisan itu yang gelap itu disebut dengan irisan. Kemudian gambar 4.5, halaman 76. Itu ada 2 kejadian yang tidak terkait, ya. Artinya disebut terpisah. Gambar 4.6, kalau ini diarsir semua, ya, digelapkan semua, ini hanya untuk menggambar ke bawah kejadian itu digabung. Saya kira itu saja dari peluang yang kita pelajari untuk merefreshing kembali. Kalian tidak terlalu rumit kita pelajari karena tidak begitu penting lagi, karena hanya untuk memahami bahwa statistika itu adalah kejadian-kejadian yang punya peluang, ya. Ada, berbeda.
Belum. Baik, saya akan ambil absensinya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Di halaman 58, Pak. 58. Di Ya. teladan 1. Ya. Itu Pak, cara perhitungannya itu gimana, Pak? Yang tabel 3.3. Tabel 3.3. Catatanku tabelnya 3.3. Yang Bapak bilang, kan di buku tabelnya tabel 3.4. Ya. Bapak bilang tabel 3.3. Cara perhitungannya itu gimana, Pak? Ya kan ini kau bisa hitung ya. Kau bisa hitung kan rataannya. Tabel 3.3 itu kan jumlah keseluruhannya 40 anggota ya. Kan kau bisa hitung rataannya. Kau bisa hitung galatnya, standar deviasinya. Kau bisa hitung mediannya kan bisa. Tabel 3.3 ini kan bisa kau hitung rataannya. Bisa kau hitung mediannya. Bisa kau hitung ragamnya atau bisa kau hitung standar deviasinya kan? Jadi kau hitung dulu yang dibutuhkan tadi. Rata-ratanya, nilai tengahnya, dan standar deviasinya. Oke? Sudah? Baru masukkanlah ke rumus itu. Udah free cream? Udah? Harus diolah dulu. Free cream. Free cream. Belum paham, Pak, sebenarnya sih, Pak. Ini kan data umur aki mobil. Ada 2,2, 3,4, dan seterusnya. Kalau kau jumlahkan keseluruhan dibagi 40, anggotanya ada 40, kan itu rata-rata. Kalau kau urutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, kan kau bisa dapat mediannya. Udah? Udah, Pak. Dan angka ini juga bisa kau dapatkan ragamnya. Sigma kuadrat sama dengan bla bla bla. Kalau kau akarkan kan dapat standar deviasi. Udah? Udah? Udah, Pak, udah. Kan tinggal kau masukkan ke rumus itu. Itu maksudnya ya. Iya, Udah? Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah ngerti kan, Fikrin? Jangan kau lewatkan kalau nggak ngerti. Udah, Pak. Oke, ya. Pak, Ya, silakan. mohon maaf sebelumnya Pak. Ini ada teman yang melapor Pak. Katanya Bapak salah mengeluarkan orang. Yang Kenapa? ribut tadi, yang pertama tadi kan Pak, atas nama Antonius. Tapi yang Bapak keluarkan Johannes Pak. Nggak tahu, saya Itu kulihat bagaimana, itu Johannes terbuka juga di situ. Siapa tadi terbuka itu ku remove aja, ya. Terima kasih Pak. Ku remove saja, nggak mungkin salah aku karena ini kalau lihat itu ya, ku remove langsung kalau dia terbuka mikrofonnya karena sangat mengganggu ya. Berarti sehari ini dia nggak bisa masuk lagi. Saya serius loh, jadi kalian yang baik-baik itu jangan diganggu yang jahat-jahat gitu maksudnya. Jadi aku harus bertanggung jawab menghukum orang yang jahat itu.
untuk kalian. Begitu. Lindungi orang yang baik dari orang yang jahat, kan gitunya hukum itu.